Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afifan India Effendi dengan NIM P220301180002 dari kelas B1 TEM 2018. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang rancang bangun tensimeter digital berbasis Arduino dengan prinsip kerja oscillometric method. Pada abstrak, tensimeter merupakan alat diagnostik yang digunakan untuk mengukur tekanan darah, yang dimana tekanan darah adalah salah satu parameter penting dalam mendiagnosa suatu penyakit. Di sini kita menggunakan sensor tekanan sebagai pengukur tekanan udara manset, kompresor, motor DC penggerak kompresor, serta katup keluaran. Kemudian hasil pembacaan sensor akan diproses oleh Arduino yang akan ditampilkan di LCD. Bab 1 latar belakang. Pada bidang kesehatan banyak ditemui berbagai macam alat ukur yang diperlukan untuk mengetahui kesehatan tubuh manusia. Misalnya alat ukur untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan dari aliran darah dalam pembuluh nadi atau arteri. Jantung manusia biasanya berdetak 60-70 kali dalam 1 menit pada kondisi istirahat. Darah akan dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Tekanan darah paling tinggi terjadi ketika jantung berdetak memompa darah, sedangkan pada saat jantung relaksasi disebut diastol. Pada tugas akhir ini akan dibuat rancang bangun tensimeter berbasis Arduino dengan prinsip kerja oscillometric method. 2 rumusan masalah. 1. Bagaimana membuat rancang bangun tensimeter digital berbasis Arduino dengan oscillometric method. Yang kedua, bagaimana membuat hasil tensimeter yang akan dibuat perbandingannya dengan tensimeter air raksa dengan akurasi yang tepat. 3. Batasan masalah. 1. Uji coba dilakukan dengan perbandingan tensimeter air raksa. 2. Uji coba dilakukan kepada minimal 5 orang sebanyak 5 kali percobaan. Yang keempat, tujuan. A. Tujuan umum, membuat tensimeter digital berbasis Arduino dengan oscillometric method dan prinsip kerjanya. Yang B. Tujuan khusus. 1. Membuat tensimeter digital dengan memanfaatkan Arduino sebagai mainboardnya. Membuat tensimeter yang berbasis Arduino dengan prinsip kerja oscillometric method. Bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, dasar teori. Tekanan darah merupakan gaya yang diberikan oleh darah terhadap dinding pembuluh darah. Tekanan darah dipengaruhi oleh curah jantung dan resistensi perifer. Curah jantung dipengaruhi oleh struk volume dan denyut jantung. Salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi tekanan darah dan denyut jantung adalah aktivitas saraf simpatis dan parasimpatis. Tekanan darah sistolik dan diastolik bervariasi untuk setiap individu, namun secara umum ditetapkan tekanan darah normal untuk orang dewasa adalah kurang dari 120/80. Angka 120 disebut tekanan sistolik dan angka 80 disebut tekanan diastolik. Tekanan darah seseorang dapat lebih atau kurang dari batasan normal. Kemudian jantung merupakan organ yang berupa otot berbentuk kerucut, berongga dan berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung terletak di rongga dada, di belakang sternum, di antara dua paru-paru, di atas diafragma dengan pangkal di atas dan puncaknya apeks di bawah puncak miring di sebelah kiri. Jantung terbagi 2 bagian, yaitu kiri kanan dan 4 buah ruang. Selanjutnya, rangkaian osilasi adalah rangkaian penguat sinyal osilasi sehingga rangkaian oscillometri merupakan rangkaian inti dari metode pengukuran darah oscillometri. Pada rangkaian oscillometri terdiri dari komponen aktif yaitu op-amp dan komponen pasif seperti resistor dan kapasitor. Kemudian ada komponen untuk rancang bangun tensimeter. Yang pertama ada Arduino Uno, yaitu microcontroller yang menggunakan mikroprosesor Atmega 328. Uno memiliki 14 digital pin input atau output. Kemudian ada sensor tekanan digunakan untuk menggantikan peran air raksa pada tensimeter air raksa. Selain digunakan sebagai pengukur tekanan udara pada manset, sensor tekanan juga digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan tekanan udara akibat adanya denyut pada pembuluh darah. Sensor MPX 5050GP merupakan prinsip kerja piezoresistif. Sensor ini merupakan fully integrated pressure sensor yang berarti sensor telah mencakup rangkaian pengkondisian sinyal berupa filter dan penguat, sehingga tegangan maksimum yang dihasilkan sensor adalah 5 volt. Selanjutnya, katup solenoid adalah katup yang dioperasikan secara elektromekanik. Solenoid akan dialiri arus listrik dan akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet akan menghasilkan gaya magnet yang akan menggerakkan katup. Katup yang digunakan adalah katup keluaran Koge, yaitu Koge KSV05B. Selanjutnya ada kompresor.
adalah alat yang digunakan untuk memberikan tekanan pada compressible fluids seperti udara. Yang terakhir, LCD yang merupakan sebuah papan tampilan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.